Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di bulan baik ini kami akan menghadirkan orang-orang yang masih memiliki masalah atau konflik dalam hidupnya dan belum terselesaikan hingga detik ini. Dan malam hari ini, bintang tamu yang ada di samping saya juga seorang artis cantik yang kabarnya pernah berkonflik dengan sahabatnya sendiri. Selamat malam Dila Erista. Selamat malam Mas. Dila, terima kasih hadir menembus mata batin malam ini. Sama-sama. Kamu pernah konflik sama sahabat sendiri? Iya, jadi bulan ini tuh ya sebelum awal bulan Ramadan itu aku ada konflik sama temen gitu. Sebenarnya sih aku nggak jadi masalah, cuman yang aku khawatirkan ini takut yang sudah terjadi sama aku terjadi juga sama teman aku ini. Oh, gitu. karena sahabat. Karena aku tuh deket banget gitu. Dan udah lama hubungannya? Udah lama. Ini gara-gara apa sih sebenarnya? Enggak ini ya, gara-garanya cuma gara-gara ya laki-laki lah gitu. Oke. Jadi ada seorang laki-laki yang di tengah-tengah hubungan antara kamu dan sahabat. Iya, jadi si laki-laki ini tuh mantan aku gitu loh Mas. Oke. Cuman mantan, tapi aku tuh takut gitu, jangan sampai deh gitu. Soalnya aku dulu ngerasain tuh ya seperti itu yang udah aku ceritain sama kamu loh deh gitu. Jangan sampai ini terjadi sama kamu gitu. Karena mereka sekarang deket? Iya, kabarnya sekarang mereka itu deket. Terus sahabat kamu gak terima? Mungkin bisa dibilang seperti itu, nggak terima gitu. Tapi aku di sini posisinya tuh ingin meluruskan. Di sini aku bukan karena aku cemburu atau apapun itulah ya, bukan. Tapi karena aku sayang sama dia, karena makan bareng, Mas, suka nginep bareng di tempatku gitu. Terus udah kayak adik sendiri gitu. Jadi di sini aku bukan cemburu atau apa. Tapi dulu tuh aku ngerasain yang aku jalanin sama mantan pacarku ini tuh. Kamu gak mau ini kejadian sama dia? Iya gitu, aku gak mau sampai yang ini tuh terulang kembali. Dan sama teman aku, udah biar aku aja yang ngerasain ini gitu. Tapi, kamu jangan. Ini kan bulan baik ya, Iya, mudah-mudahan dia bisa iya. terbuka hatinya, pikirannya juga. Ya aku sih berharap seperti Iya. itu. Harapan kamu apa, Dila? Aku pengen pertemanan aku sama dia itu kembali lagi gitu. Karena di sini posisinya kita sama-sama jauh dari orang tua. Dan kita berawal memulai karir di Jakarta ini sama-sama. Susah senang bareng-bareng. Susah senang bareng-bareng. Semua punya makan, minum, tidur, pakaian pun udah sama-sama, ya udah pakai aja deh kalau emang Udah kamu sedekat mau, itu. gitu. Sampai sedekat itu, dan sekarang harus jauh hanya karena dia dekat dengan mantan aku gitu loh Mas. Ya, bisa dirasain sih kesedihan Iya. kamu. Tapi mudah-mudahan ini segera berakhir kesedihannya. Dan mudah-mudahan hubungan kamu sama sahabat baik-baik aja ya. Amin. Oke, baik. Dila, kita segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama ya. Berikut ini akan hadir seorang wanita yang mengaku kehidupannya menderita karena anak-anaknya tidak akur dan sering melawannya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan dia. Silakan Dila. Selamat malam Mbak Dia. Selamat malam, Mas Ibu Bayu. Dia saya panggil kali Iya, ya. boleh. Ibu benar anak-anak katanya sering bertengkar, tidak akur begitu. Iya, anak-anak itu saya nggak tahu apakah setelah bapaknya meninggal ini jadi kelakuannya pada nggak terkontrol semuanya. Sudah lama meninggal ya Bu? Udah cukup lama gitu. Jadi yang bontot udah keluar, sering keluar malam, ganti temen, ganti ini, ganti pacar, aduh, saya sebagai orang tua ini jujur aja udah kepikiran dan tegang gitu mikirin anak yang satu, yang satunya lagi kakaknya juga begitu. Jadi selama ini saya bingung kenapa anak-anak jadi begini gitu. Berapa bersaudara Bu? 2, cewek semuanya. Jadi ini awalnya kenapa sebenarnya? Saya jujur aja tidak tahu. Saya sudah membagi sayang saya dengan adiknya sama kakaknya, rasanya udah nggak kurang, adil banget. Dan saya selalu mengajarin anak, ayo
ketika bapak sudah ada, tidak ada, papa kamu sudah tidak ada, bantulah mama gitu. Jangan terlalu bikin mama semakin merasa kehilangan bapak kamu karena nggak ada bapak, jadinya kamu begini, kamu adik begini, kakak begini. Saya jadi bingung gitu. Iya, bisa Iya. dipahami sih Bu. Mereka Iya. ributnya seperti apa Bu? Udah kadang, mohon maaf nih, kadang sampai pada tampar-tamparan, udah. Hah? Harapan Ibu dengan datang ke Menembus Mata Batin apa? Saya semoga dapatkan solusi ataupun apa sih yang menjadi keributan anak saya berdua ini. Sumber masalahnya Sumber tuh apa? masalahnya ya? apa gitu, Pernah karena- ditanyain Bu ke anak-anak? Pernah, tapi mereka, ibu nanti tahu sendiri gitu. Oh, Mama jadi tahu mungkin sendiri ada gitu. rahasia ya. Iya, Iya mungkin. Ada rahasia. mama yang sendiri belum aja nggak tahu. diceritain. Kenapa jadi seperti ini gini? Aduh, kalau laki-laki mungkin ya, ini anak cewek semuanya. Jadi mikirnya yang kakaknya ke sana, adiknya ke sana. Ya. Jadi kalau saya di rumah sendiri, saya kebingungan sendiri di telepon pada nggak ngangkat, di WA pada cuma di read doang baca. Allah, ya Allah. Saya merasakan adanya kejadian di masa lalu yang membuat hubungan dia dan anak-anaknya tidak harmonis. Jadi semakin kehilangan saya sebagai seorang ibu gitu, sebagai seorang mama. Buat mereka saya semakin kehilangan bahwa saya sudah nggak ada suami, anak seperti itu. Jadi gimana ini solusinya biar saya tahu apa sih penyebabnya? Baik, mudah-mudahan kita malam hari ini bisa tahu penyebabnya sebenarnya apa ya Bu ya. Iya. Jangan sampai ibu masih ada, anak-anak masih ada tapi nggak saling memiliki satu sama lain. Ya kami akan mengajak ibu untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo, kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Dia dengan tanggal lahir 20 Juli 1964 dan mendiami rumah 42. Sosok wanita yang mudah sekali terpengaruh dan sosok wanita yang bertindak cepat tanpa memikirkan efek tindakannya. Saya melihat dengan mata batin saya kalau ia telah melakukan sebuah kesalahan di masa lalunya. Kesalahan ini menjadi mimpi buruk untuknya. Karena itu ia menyakiti orang lain dan saya melihat juga luka batin yang cukup dalam sehingga dia mengalami trauma yang sulit dilupakan. Saya melihat energi dia penuh dengan warna hitam dan kegelapan. Selamat malam. Selamat malam Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Semoga malam ini penuh dengan keindahan dan tidak ada pertikaian ya. Amin. 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 Ini saya berbicara dengan Mbak Diah, betul? Oke, saya konfirmasi datanya. Tanggal 20 adalah tanggal lahirnya. Bulan 7 adalah bulannya dan 1964 tahunnya dan nomor rumah 42. Ya. Ibu dia ini punya anak dua. Dua-duanya perempuan. Iya, betul, Mas Tapi Roy. sejak meninggal sang ayah, Iya. anaknya ini sering ribut, nggak akur begitu ya. Ibu dia ini sebenarnya menasihati dan menjaga anaknya cukup wajar sih, kayak seperti nggak boleh pulang malam, udah gitu ya saling berbagi, saling Iya. sayang. Tapi Iya. mereka tuh sepertinya juga nggak bisa diatur lagi sama ibu dia. Bahkan ditanya penyebabnya katanya ya mama nanti juga akan tahu gitu ya. Saya merasakan Mbak Dia itu adalah sebenarnya orang yang kesepian. Ngarepin seseorang tetapi tidak pernah berhasil. Maaf ya, saya ngomongnya to the point. Maaf Tidak banget, apa-apa. maaf banget nih bulan Tidak suci ada Ramadan masalah. lagi. Iya, Aduh, sama-sama. semoga nggak kenapa-napa. Nah tapi Roy, yang aku tanya, ini sebenarnya anak-anaknya nggak akur, nggak bisa diatur karena memang salah didik atau memang karakter anaknya? Didik juga iya, tapi karakter anaknya juga kayak rada nyolot gitu loh. Kalau perasaan saya. Iya, iya. Dari data-data yang saya tangkap di sini nih dengan nama kamu dia, kemudian tanggal 20 terus menghasilkan angka 4 dan 2. Dan akhirnya saya ngeliat sebenarnya kamu sendirian. Even kamu sudah menikah pun
tampaknya akan terus merasa sendiri.